Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Taiwan, yang ada di Kamboja, dan dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan beri bagi kami hari ini. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu Tuhan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rasa firman-Mu saat ini, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak saudara, berapa kali kita mengalami pertolongan dari Tuhan di sepanjang hidup ini. Berapa kali kita mengalami jalan buntu dan Tuhan membukakan jalan bagi kita. Berapa kali doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Berapa kali kita mengalami sakit dan disembuhkan oleh Tuhan. Berapa kali kita diluputkan dari mara bahaya dan malapetaka. Berapa kali kita membuat kesalahan dan Tuhan mengampuninya. Sungguh tidak terbilang banyaknya saudara. Kita tak akan sanggup menghitung apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena itu, pemazmur mengingatkan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Namun tidak sedikit orang Kristen yang hanya terpaku pada masalah, kesukaran, kesulitan, dan penderitaan yang dialami. Sehingga mereka dengan mudahnya melupakan dan tidak pernah mengingat-ingat akan campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, Daud sekalipun sudah menjadi raja dan memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki segala hal untuk dibanggakan, tidak pernah melupakan perbuatan Tuhan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Meski kita seringkali ingkar terhadap Tuhan dan tidak setia melakukan kehendaknya, Tuhan menunjukkan kesetiaannya, saudara. Tertulis, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, siapakah seperti Tuhan kita yang tidak pernah berakhir kasih setianya? Di saat kita menghadapi pergumulan yang hebat, saat pertolongan manusia sudah tidak mungkin diperoleh, Tuhan dengan penuh kasih mengulurkan tangannya menolong kita. Dia tidak pernah menolak kita, saudara. Mungkin kasih kita kepada Tuhan meredup karena masalah hidup. Ingatlah selalu kasih mula-mula yang saat kita bertemu dan mengalami jamahan Tuhan untuk pertama kalinya. Bukankah hati kita meluap-luap dengan kasih kepadanya? Saudara, di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-21 sampai 23 mengatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Puji Tuhan. Saudara, ayat ini merupakan pernyataan dari mulut seorang nabi Tuhan yang sedang di dalam kegundahan hati karena melihat situasi sulit yang ada di depan mata. Ketika ada masalah, kesusahan, bencana, penderitaan, sakit penyakit, kesulitan dalam hidup ini, kita seringkali menjadi lupa kedahsyatan kuasa Tuhan karena perhatian dan pandangan mata kita tertutup oleh besarnya pergumulan yang kita hadapi. Kita lupa dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan gagah perkasa.
Kita lupa dengan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Permasalahan dan penderitaan yang datang secara bertubi-tubi langsung menutup mata iman kita, sehingga kita berpikir bahwa tidak ada lagi yang bisa diandalkan di dalam hidup ini. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Bahkan kita beranggapan bahwa Tuhan sudah tidak lagi mempedulikan hidup kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. Saudaraku, di tengah keruntuhan kehancuran Yerusalem, Yeremia masih melihat secercah harapan bagi orang percaya, karena ia mengarahkan pandangan dan perhatiannya hanya kepada Tuhan. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Pernyataan tak habis-habisnya rahmat-Nya berarti rahmat Tuhan tidak akan habis untuk dinikmati, sebab selalu baru setiap pagi. Kita bisa mengambil contoh dari perjalanan hidup bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir, menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Kasih setia Tuhan kepada umat pilihannya ini tidak pernah berkesudahan, saudara. Setiap hari mereka melihat dan mengalami pertolongan Tuhan. Apa yang mereka butuhkan disediakan Tuhan, berkat jasmani dan berkat rohani, yaitu penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan. Saudaraku, mari jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari saudara, kita teguhkan hati kita untuk menyadari bahwa tidak pernah berhenti kasih setia Tuhan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami. Tuhan yang selalu menunjukkan pertolongan, belas kasihan, dan kebaikan bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup dekat dengan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, di Malaysia, yang ada di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara kami berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, mari Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang hidup dalam kesulitan, tekanan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Pulihkan hidup mereka, berkati. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup di dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.